Kalau King Nasar itu aku tidak pernah merasa diri aku king. Aku tidak pernah merasa juga apapun karena Instagram aku tulisannya King Nasar. Gitu doang. Oh berarti ini ya, setelah aku menjadi ratu, kamu jadi kingnya. Apa kita kawin aja? Bukan, bukan. Kita kan ada gila-gilanya nih. Nah ini ada gila-gilanya. Maaf ya Om Irwan. Podcast aja ini mah. Sekarang lu kurus banget. Dan lu terobsesi punya postur dan stamina bugar kayak Jungkook BTS. Bener gak sih? Aku olahraga Bunda. Dia sudah sukses hidupnya tapi mau bener-bener kalau udah punya determinasi itu apa ya? Punya tekad. Dikejar. Betul. Dikejar gila-gilaan. Betul, sama seperti ngejar lagu. Banget, bukan lagi. Tiap hari gue dikirimin lagu, diteror. Ada usia kelas 6 SD nyanyi di bar dangdut. Gak ada Bunda. Karena badannya bongsor aja. Jadi sama penyanyi dibawa lewat pintu belakang. Udah nyanyi itu di bar. Dalam satu malam tuh penyanyi ada 10. Ntar aku nyelip. Mama sama Abah itu dua ini memang pintu surga ya Bunda ya. Jadi sekarang pintu surganya udah tinggal satu. Nah, aku berusaha ngajarin adik-adik aku. Kalau aku semasa hidup, apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua, aku nggak pernah bilang enggak. Wow, Masya Allah. Terus? Padahal kita nggak ada duitnya nih Bunda, tapi kita bilang iya dulu aja. Kapan kawin lagi? Nikah. Oh, emang harus banget. Anak udah punya. Iya. Rumah tangga itu memang gampang kan? Enggak. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Baru tadi malam gue sama geng gue nyanyi lagu Seperti Mati Lampu. Ada Aurel, ada Shanti, ada teman-teman gue. Yes. Yang tadinya pada jamin langsung joget semuanya. Dan request, Seperti Mati Lampu, udah gitu dimintain 2 kali lagi. Betul. Suruh ulang lagi. Makanya aku datang ke podcast ini bukan tidak ada maksud dan bukan tidak ada tujuan. Bukan hanya sekedar datang ke podcast, tapi memang rencananya gaplok ya. akan ada karya dari seorang Bunda Maya Estianti untuk aku yang memang ini karya memaksa gitu. Aku guys tiap hari diteror sama dia, dikirimin konser-konsernya dia, pokoknya lagu kapan dikirimin konser-konser dia nyanyi lagu TTM sampai dia jilat gue lah nyanyi lagu TTM, bayangin. Tapi bener, aku pertamanya nyanyi lagu TTM itu nggak sengaja, tiba-tiba lagi acara ran pagi gitu, acara lari pagi, tiba-tiba apa ya pagi-pagi gini, oh teman tapi mesra nih, ceng, tiba-tiba wow, penontonnya itu yang nyanyi, sampai sing-olong, sampai semua orang tuh disuruh loncat. Dan itu berlaku di semua festival. Jadi kalau sekarang itu openingnya, kalau nggak dangdut, TTM. Nah, tolonglah Bunda buatin aku lagu, emang project maksa sih kalau aku ya. Bukan lagi teror. Maksa banget. Kenapa? Kok Nasar maksa sih? Karena menurut aku memang nggak bisa ditanya ya kalau pencipta tuh kan nggak bisa dipaksa gitu. Iya. Tapi TTM itu kalau aku bikin musik baru atau aku bikin nyanyian baru itu tuh udah melekat banget di Ratu. Jadi kalau tiba-tiba aku ya saat ini mungkin kalau Gen Z, tapi Gen Z juga tahu itu lagunya siapa gitu maksudnya. Jadi bukan yang nggak mau karena lagunya udah terlalu ngetop sama kita di bikin baru itu tetap ratunya gitu ada gitu. Jadi akhirnya Bunda kata Bunda jangan bikin yang kayak TTM karena kalau TTM itu bikin sakit kepala kalau disuruh bikin lagu yang gitu. Akhirnya bikinlah lagu. Gue bukan sakit kepala, itu udah masa lalu ya. Maksudnya ibaratnya bikin sesuatu yang baru yang belum pernah gue bikin. Betul. Gitu. Oh, emang itu masa lalu ya Bunda? Nggak, maksudnya gitu loh. Biasanya kalau aku tidak mau ada pengulangan. Oh. Jadi misalnya udah blek di sini, yuk bikin sesuatu yang belum pernah dibikin yuk supaya berbeda nafasnya gitu. Emang lagu itu menceritakan apa sih Bunda? Itu sebenarnya pengalaman hidup gue disukain sama cowok. Tiap hari kita main bareng. Aku tuh sahabat gue ya.
Kita pergi tiap hari SMP, pas SMA gue lupa. SMP pas SMA gue lupa. Tiap hari main bareng. Nah, pada saat dia ngomong seneng sama gue, nah kebalikannya kalau TTM kan aku nggak bisa sama lo, tapi kita TTM-an. Kalau ini, aslinya gue adalah gue langsung gue cut. Karena aku nggak mau ada yang namanya pertemanan, tapi ada hidden agenda. Iya, ada kemesraan di dalam pertemanan. Gak mau, kalau aslinya gue langsung cut. Tapi jadi aku punya teman-teman sepermainan itu peristiwa itu gue sendiri kayak gitu ngalamin. Tapi kan banyak sekarang yang berteman tapi mesra, tapi berteman tapi mesra gitu. Banyak sekarang. Aku pernah suka sama orang loh, tapi ganteng. Ini apa teman tapi mesra gitu. Ya emang teman harus mesra lah. Enggak juga, Bunda. Aku pernah waktu pertama kali masukin TTM di Malaysia tuh mereka bingung teman tapi mesra. Kan teman memang mesra bilang gitu. Kalau ya mungkin mesranya artinya beda ya. Tapi kan kalau setahu aku kalau temen tuh ya semesra-mesranya temen kan nggak lebih dari gimana gitu ya. Wah, tapi kalau di luar negeri sih beda ya. Kalau kita kan pemahamannya. Kalau di luar tuh ada bromance juga ada. Kalau di kita kan nggak kebaca. Lo pernah TTM-an nggak? Kalau aku nggak suka TTM, Bunda. Mau jalan, ayo. Enggak usah. Oh gitu. Lo nggak suka cuman jalan Kalau TTM itu nggak jelas, Bunda. Iya. Temen. Tapi kan mesra. Artinya beda. Nanti kita tiba-tiba perhatian lebih. Belum tentu dia sukanya dari hati. Maksudnya just a friend. Bromance itu bukan relationship. Bro. Tapi bromance maksudnya tapi kayak malah orang jadi salah arti. Tapi kan kalau relationship kan berbeda, Bunda, sama berteman tapi ada perasaan. Wah, terima kasih. Kopi. Alhamdulillah. Ya. Ini aku mengundang King Nazar di sini. Tadi dia minta requestnya adalah minum orange juice. Oke, sekarang dia minta kopi. Aku bingung antara udah gitu kopinya dikasih es lagi. Gue bingung antara jeruk sama kopi. Kenapa lo pengen mau dua-duanya? Ntar gue cuma minum kopi. Kopi ini wangi banget dan rasanya manis. Kalau ini itu asam, ke lambung langsung sakit. Kenapa diminum? Menyegarkan saja. Tapi kalau kopi itu biar pahit, tapi sehat. Jadi belum tentu semua yang pahit di dalam kehidupan itu bikin susah. Biasanya bakal ada sesuatu yang hikmah. Misalnya kafein bisa membuat anti-aging. Ya, kafein itu bisa bikin mata panda jadi memudar, gitu kan. Sama seperti kayaru, bikin mata Kulit panda. glowing. Aku belum nyapa. Oke, aku kenapa mengundang dia? Ini karena dia ini apa ya? Di mana-mana heboh dan sempat kemarin aku ngelihat ada pertikaian antara netizen Indonesia melawan netizen Korea waktu itu. Nah, itu lagunya seperti mati lampu. Gara-gara ada apa tuh ada netizen Korea bilang Indonesia tuh negara yang suka mati lampu. Langsung netizen Indonesia kirim lagunya King Nazar. Seperti mati lampu. Kayak gini lagunya ya, langsung gitu. Oh iya? Iya. Setahu aku, oh gitu, aku nggak tahu yang ini malah. Jadi ada netizen Korea berantem sama netizen Indonesia. Netizen Indonesia gabung sama netizen Malaysia. Terus tiba-tiba netizen Korea bilang dalam bahasa Inggrisnya, pokoknya intinya Indonesia tuh selalu black out lah, maksudnya suka mati lampu lah gitu loh. Netizen Indonesia bukannya marah, tambah seneng. Oh ya, kayak lagu ini kan dikasih lagunya Nazar nih, cuy. Seperti mati lah dengan gaya lu yang ugal-ugalan naik-naik apalah. Iya, naik apa itu? naik rijing panggung. Iya, itu. Itu salah satu aksi yang memang mungkin saat dulu Ratu pernah mau melakukan tapi nggak jadi. Gue naik speaker maksimal. Nggak pernah naik rijing gue ya. Kalau naik rijing mati gue. Gue maksimal mentok naik speaker. Tapi kalau aku tuh ngelihatnya, Bunda, kenapa seperti yang tadi diceritakan kan banyak fans yang begini begitu. Kalau aku sih ngelihatnya saat ini itu nggak semua penyanyi masuk di pasar Gen Z. Jadi kalau aku merasa aku tuh kayak ya satu rezeki aja buat aku karena aku bisa masuk di pasar Gen Z. Karena mungkin kalau Bunda genre itu kan kalau saat ini berpengaruh banget. Ada genre yang memang anak Gen Z mau nerima, ada yang enggak, apalagi K-popers. Nah, para K-popers itu memang idolanya garis keras semua, mereka idolanya pop, idolanya Korea semua gitu. Jadi itu garis keras dan mereka nggak bisa untuk dinego bahkan, maksudnya ibaratnya gitu. Jadi pada saat kita menghadapi itu penonton-penonton K-popers, jadi aku harus menyesuaikan dengan pembawaan mereka. Jadi alhamdulillahnya
lagu seperti Mati Lampu itu, kenapa aku ke Bunda ngojok-ngojok mulu? Karena aku merasa lagu seperti Mati Lampu itu lagu yang memang semua kalangan, bahkan sampai anak K-pop juga, penonton-penonton K-pop itu semua tahu lagu itu dan nyanyi. Jadi aku merasa gift aja, maksudnya suatu berkah gitu. Justru gue waktu gue dengar dari yang ungu malah gue nggak tahu versinya. Dari lu gue malah tahu yang lagu seperti Mati Lampu Iya, itu. itu tuh ciptanya Pak Apasya. Jadi waktu itu tuh contoh lagunya juga ungu banget gitu. Tet, 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 ungu aja bang. Semuanya tuh ungu banget dan memang ungu musiknya. Nah, itu 2010 lagu itu Bunda. Lagu itu 2010 dan ya aku nggak tahu lagu itu bakal begitu gitu. Jadi aku mah tetap berpikirnya ini gift, ini rezeki, dan yang kalau Allah mau kasih yang nggak masuk di akal hanya dengan satu lagu itu tapi bisa kemana-mana gitu. Jadi kalau aku berpikir, Kenapa lo pilih lagu seperti Mati Lampu? aku nggak milih, aku cuma kayak ke Bunda, aku ke AA juga, A bikin aku lagu dong, A dari A gini 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 gini. Nah, A tuh kayak Bunda. Ini Pasha. Pasha Ungu. Terus. A gini gini gini. Nah, apa ya? Apa ya? Atau gitu juga sama kayak Bunda kan, maksudnya gimana ya? Gimana ya? Lama banget itu. Kasih contoh dulu zaman BlackBerry kan, handphonenya belum ada iPhone. BlackBerry terus dikirimin, tapi masih pakai gitar akustik gitu. Coba ya, kalau ini gimana? Tapi belum dapat referennya. Janganlah, kau tanya kan, udah tuh. Referen ntar ya, lama referennya juga. Kirimin lagi udah full, pakai akustik juga. Kayak Bunda, lama. Ya kan pencipta kan gak gampang ya. Dipikir gampang kan bikin lagu ya. Padahal aku udah dikasih clue Bunda, udah aja yang memang relate dengan kehidupan sekarang. Relate kehidupan sekarang itu kan selain semua harga mahal, ekonomi nggak stabil, banyak pelakor, banyak pebinor, banyak ani-ani nggak jelas dan gitu-gitulah pokoknya yang meruak jadinya mengganggu kestabilan negara gitu ya. Perpajakan lagi banyak. Dengan hal-hal yang seperti itu ya, udah semuanya serba mahal apa segala macam, ditambah juga dengan yang lain-lain. Nah, jadi akhirnya makanya setelah lagu itu hebat, sukses, aku rasa kayaknya harus siapa ya, aku bilang ada lagi lagu baru dari Apasya kemarin. Tapi nggak tahu kenapa setelah aku sering nyanyi lagu TTM, aku maksa Bunda karena menurut aku gini, Bunda tuh penyanyi, tapi arranger juga, tapi pencipta juga. Maksudnya gini. Gue bukan penyanyi saya, gue pengarang lagu, gue songwriter actually, produser juga. Tapi kan nyanyi juga Bunda. Bisa nyanyi tapi bukan penyanyi. Seluruh Indonesia juga tahu Bunda penyanyi. Bukan kan kalau gue kan duo, penyanyi itu yang satu lagi. Jadi Bunda ngapain tuh, nggak nyanyi? Backing vokal. Itu kan bahasa merendah ya. Enggak serius, kalau dibilang penyanyi gue bukan penyanyi, tapi gue bisa nyanyi ya notasi do re mi fa sol la si do sih kuping gue lumayan lah ya. Bukan karena lumayan. Gue ngarang lagu soalnya kan. Ya iyalah pasti bisa. Justru banyak penyanyi yang nggak bisa do re mi fa sol la si do, tapi modal nekat doang. Banyak penyanyi yang begitu. Kalau lo kan penyanyi, lo bisa meliuk-liuk, wah, bisa gitu kan. Tapi meliuk-meliuk itu juga untuk saat ini tidak bisa ditaruh di semua tempat, Bunda. Pada saat penonton-penonton anak-anak itu, mereka bukan mau... Orang tuh kalau manggil aku nyanyi, bukan mau lihat aku nyanyi doang. Kegilaan lo ya. Segala hal yang ada. Iya, segala macam. Dari... Lo udah pakai tali yang di atas itu belum? Seling. Seling ya. Aku nggak mau kalau seling, karena... dan kalau off air gitu, kalau kita ngomong sama pihak penyelenggara nggak dikasih izin. Karena nanti kalau jatuh, ada ini, ada itu, mereka kan harus bertanggung jawab kan. Jadi kalau aku tuh, hal yang random Bunda. Jadi dari baju misalkan OOTD dan sama seperti Bunda, sebenarnya kita kan satu desainer ya. Agak gesrek ya pada saat bernyanyi itu maunya yang aneh-aneh gitu ya. Karena Bunda, kenapa aku nanya ke Bunda? Karena menurut aku Bunda itu pada saat show dulu di panggung itu nggak bisa ditebak gitu. Even di belakang ini penyanyi, ini Bunda, tapi kan posisinya bukan begini, posisinya begini, tetap kiri kanan. Tapi Bunda sambil main musik. Nah, dari dandanan, dari persembahan apa segala macam tuh, kayaknya memang
satu frekuensi kegilaannya. Ada gila-gilanya lah ya. Ada gila-gilanya. Spill nih dikit ya. Terus. Ada agak gesrek dikit lah ya. Justru yang gesrek itu yang namanya pada besar. Nasar ini kita sama-sama pakai desainer yang sama ya, tapi desainer ini mulai dari gue dulu ya kan. Sekarang dia bikin Nazar yang kalau sampai orang tuh bilang rame banget ini. Nazar kalau nyanyi tuh nggak pernah sepi, bajunya ada aja, toppingnya banyak. Karena menurut aku tuh seneng banget sama ronce, seneng ronce, seneng mutiara-mutiara. Pokoknya aku itu ngefans sama almarhum Arafik dan juga Umi Alfi Sukaisi. Kalau nggak salah Arafik itu lebih kayak Elvis Presley nggak sih? Kan? Elvis Presley banget. Elvis Presley kan, Cut Bray itu apa? Kenapa aku ngefans sama beliau? Karena buat aku beliau itu ikonik. Dari keseluruhan, suaranya serak-serak basah, gaya gestur di panggung, karismatik, terus dari dandanannya, cara lagu-lagunya, pembawaannya tuh Rafiq itu ikonik gitu. Iya. Nah, begitupun Umi Elvi. Umi Elvi itu dari suaranya, dari pembawaannya sama ikonik. Makanya disebut Ratu Dangdut tuh karena selain karyanya yang memang udah nggak kehitung gitu, dia punya ikon. Dia begitu Elvi Sukaisi itu dia ada yang ya itu dia gitu itu, gayanya kayak gitu dia. Sama seperti duo saat ini belum ada yang bisa seperti Ratu dulu. Kenapa? Karena kompak dan ikonik. Coba deh cari deh sekarang mau yang dari pop, dari dangdut, duo belum bisa kayak Ratu. Kenapa? Karena yang aku lihat walaupun aku dulu masih sekolah ya belum jadi penyanyi, tapi aku tahu yang mana yang ikonik dan tidak gitu maksud aku. Nah, bukannya karena Bunda, tapi karena memang menurut aku ya boleh dicari ada nggak saat ini atau 10 tahun ke belakang sampai sekarang duo baik dari genre apapun yang ikonik perempuan nggak ada menurut aku. Jadi kalau ada orang mau ya karena Ratu ya cuma satu itu doang Ratu. Jadi kalau ada bikin next Ratu ya menurut aku menurut aku ya. Gila ya, ini namanya King Nazar ini fansnya garis keras juga ya. Kadang-kadang mereka kalau nonton bikin kaos tulisannya Opa Nazar ya, muka-muka lo gitu ya. Sama bikin light stick ya? Light stick Bunda. Pakai light stick gitu. Kayak Korea Bunda, aku pun pertamanya nggak tahu Bunda ada sebutan Opa Nazar. Aku berarti gini, Opa. Opa. Kakak. Aku tuh mikir gini, Opa emang gue udah tua dipanggil Opa. Awalnya nih Bunda aku nggak tahu. Opa, sampai aku nanya, orang tuh pada manggil gue Opa maksudnya apa sih gini? Ketawa mereka tuh. Opa tuh cute, di sana tuh cowok cute. Kalau ada kakak ya? Ya pokoknya kalau Oni itu kan cewek cute. Kalau Opa tuh cowok cute di sana. Ada Kim. Awalnya tuh Kim depannya kayak misalkan Kim Min Yu kalau Seventeen ada di sana namanya. Kalau Korea bang namanya Kim, kalau nggak Mr. Park, Mr. Kim. Iya gitu, kayak Kim Namjoon gitu ya, ada tuh di situ. Terus pokoknya sebenarnya depan ada Kim gitu ya pokoknya. Aku juga maksudnya aku nggak ngerti hal itu kenapa bisa terjadi. Yang aku bilang, aku selalu menyangkut pautkan ke religius gitu ya, bukan sok religius, tapi menurut aku apa sih kok bisa begini, kan berarti Tuhan tuh kalau mau ngangkat orang kan macam-macam ya Bunda caranya. Nah, kalimat Opa itu kan, dan itu yang menyebutkan juga penonton Korea. Penontonnya suka nonton K-pop Korea gitu, maksudnya yang penontonnya ini gitu. Nah terus kadang-kadang kalau show selain lightstick aku, misalkan ada mereka fansnya K-pop siapa gitu, mereka bawa lightsticknya dan aku sampai hafal. Oh warna ini punya ini. Oh warna ini punya ini. Oh ada yang gini. Dalam satu acara bintang tamunya ada idol Korea. Jadi pas idol Korea dia lightsticknya mereka. Nah pas aku kebetulan di situ ada aku misalkan lightstick aku.
Beda warna. Beda warna. Kalau yang aku itu bentuknya kayak bohlam. Terus ada gambar akunya pakai nanas. Ada lampunya. Nah kalau yang misalkan apa warna apa gitu misalkan itu tuh punya idol Korea gitu. Dalam satu acara berbarengan. Mereka jadi bisa begitu dua tangan. Kadang bando gitu-gitulah Bunda maksudnya. Nah, Oppa Nasar Kyowo sampai aku nanya Kyowo itu apa? Sampai aku tuh pengen tahu maksudnya apa sih ini tuh. Oh. Ternyata memang edit-editan Bunda. Misalkan kayak aku ada lagu aku yang hai hatiku tergoda. Itu tuh diedit sama fans Korea juga. Ada salah satu idol Korea lagi nyanyi. Oh satu jadi satu ya. Begitu Bunda dari situ shoot. Sampai aku bingung lagu ini tuh kenapa kok tiba-tiba dengan waktu sekejap riuh banget Bunda. Apalagi kalau di akun apa X itu ya. Itu kan kalau akun X itu kan banyak tuh fans-fans. Itu kata orang, aku nggak punya Bunda. Orang, gila itu gini. Apa sih maksudnya? Apa? Aku tuh kan gaptek Bunda nggak ngerti. Apa? Maksudnya gimana? Iya lu tuh tau nggak? Lu tuh gila banget ya. Hah? Oh di Twitter berarti ya? Twitter. Aku coba show. Oh benar. Sampai hari ini jadi orang punya fans club Oppa Nasar Kyowo. Bukalah aku Oppa Nasar Official. Jadi kalau yang mau beli lightstick, beli merchandise aku tuh di Oppa Nasar Official ada di situ. Banyak yang beli. Alhamdulillah Bunda, tapi kalau lightstick kan harganya nggak bisa mahal. Nggak bisa mahal juga aku jualnya, nggak bisa murah juga karena kan nggak pertanyaannya laku nggak? Alhamdulillah Bunda, ada aja yang beli mah lumayan. Walaupun kadang-kadang kan kita kadang-kadang orang kita kan harus yang murah ya Bunda maunya gitu kan murah. Lagi bagus. generasi TikTok tuh, aduh maunya diskon terus. Iya, aduh gimana dong kita modalnya juga setengah mati ya. Iya. Gitu Bunda. Jadi kalau King Nasar itu aku tidak pernah merasa diri aku king. Aku tidak pernah merasa juga apapun karena Instagram aku tulisannya King Nasar. Gitu doang. Oh berarti ini ya, setelah aku menjadi ratu, kamu jadi kingnya. Apa kita kawin aja? Bukan Bunda. Kita kan ada gila-gilanya nih. Nah ini ada gila-gilanya. Tapi Om Irwan. Podcast aja ini mah. Terus. Gitu Bunda. Jadi pada saat ada orang ngomong begitu tuh aku cuma gini doang. Aku suka ngomong. Aku tidak pernah merasa king apa enggak. Aku nulis King Nasar tapi bukan berarti king dong maksudnya. Ya tapi kan emang kayak gue ratu. Kan artinya adalah ya queen emang ratu gitu loh. Betul. Kalau king udah, kalau nggak ada tujuan apapun. Enggak. Kalau Bunda ratu beneran sekarang, nyata ratu. Iya diratukan. Nyata. Dudukan gini ya, neranginnya kadang ada orang yang paham ada yang enggak. Ini buat yang paham-paham aja ya. Ratu itu kan bukan sebutan aja sebenarnya. Kadang ada orang, kalau di negara orang, ratu itu sultan. Cuman kalau kita dipanggil sultan, kalau di kita tuh asal manggil sultan. Mungkin kalau di negara lain, sultan itu untuk terah memang keturunan. Kayak prince apa. Prince, kalau di kita sebutan prince buat mainan Bunda. Kalau di negara orang, serius ya. prince itu yang memang, lu anak Emir Kuwait, lu anak Emir Qatar, anak Emir Bahrain, apa. Prince ya, Prince. Prince, pangeran memang pangeran karena bapak lu raja gitu kayak gitu. Kalau di kita kan buat mainan Bunda gitu-gitu. Nah, termasuk aku mah iseng aja King Nasar gitu, IG-nya 88. Udah gitu doang maksudnya. Kok orang pada manggil King? Ya, alhamdulillah aja kalau aku mah, tapi aku tidak pernah merasa aku siapa-siapa, aku Nasar. Artinya kan sebenarnya ada doa yang lo nggak sengaja bikin sebuah nama King yang sebenarnya doanya adalah raja kan. Iya, semoga emang lo di dangdut sekarang yang kingnya gitu kan? Enggak, kalau menurut Cowok aku ya? Raja Dangdut itu tetap Bapak Haji Roma Irama. Bapak Ya, itu kan yang sudah senior, yang generasi yang mudaan gitu loh. Enggak, aku nggak bisa bilang raja Bunda. Ya udah King. Enggak juga. Ya udah Kong. Dulu waktu aku gendut King Kong. Lalu aku menguruskan badan aku sehingga tidak ada lagi orang yang bisa berani bilang aku King Kong. Kau rasa? Gitu Bunda. Pokoknya itulah. Oke, ini kan performa King Nasar ini akhir-akhir ini memang lagi hype banget ya sampai
FYP di media sosial ya, terakhir yang gue bilang yang berantemnya netizen Korea Indonesia lawan juga lawan Malaysia itu kan. Nah, sampai ada nih sekarang ada istilah bahwa ke psikolog itu mahal, mending nonton King Nasar aja. Sampai pada akhirnya pernah dibikinin program sama RCTI Healing Jalur King Nasar. Betul. Jadi aku juga itu nggak tahu ya Bunda, itu juga aku nggak tahu, nggak ngerti orang dari mana ke psikolog tuh mahal, mendingan Untuk King Nasar. nonton King Nasar aja gini. Aku kalau nyanyi itu show nggak pernah direncanakan nanti besok nih acara ini, besok gua mau gini, besok nanti mau pakai bajunya ini, nanti mau enggak. Aku cuman setiap nyanyi, acara apa nih? Acara festival. Oke. Yang penting penonton happy, penonton senang, apa yang penonton mau, apa yang bisa aku lakukan semampu aku, sebisa aku lakukan. Yang penting kalian udah beli tiket buat nonton, terpuaskan. Udah gitu aja. Jadi nggak pernah di setting harus begini, harus begitu. Nah itu nggak akan jadi biasanya. Mungkin keluarlah sebutan-sebutan healing, jalur King Nasar, psikolog tuh mahal, udah aja kita jadi warasnya sama Nasar. Atau itu kalimat-kalimat yang menurut aku sama kayak julukan orang menjuluki Umi Elvi Ratu Dangdut, kan Umi bilang, aku nggak pernah bilang diri aku ratu, kata Kan Umi. orang lain yang bilang. Orang yang nyebut aku ratu dangdut. Nah, aku tidak pernah mau orang seperti itu, tapi karena orang yang merasa kalau nonton Nasar jadi waras. Mungkin dengan kelakuan aku di panggung yang agak gesrek, udah lumping ya. itu, Bunda, makan beling. gesrek, jadi mungkin mereka merasa gua nggak perlu ke psikolog karena gue lihat Nasar aja gue udah sehat. Besok gue bisa kerja dengan normal. Show hari Minggu, Senin orang pada kerja, gue waras nih masuk kantor karena habis ketawa-ketawa lihat Nasar di panggung. Mungkin seperti itu deskripsinya ya, Bunda. Keluarlah kalimat-kalimat itu. Nah, kalau dibuatin program, menurut aku merasa terima kasih saat itu dibuatkan program, tapi buat aku keterbatasan waktu dan juga menurut aku program saat ini itu digital itu lebih menguasai dibandingkan TV. Betul. Jadi, apalagi TV-TV sekarang juga udah masuk ke digital juga. Tapi kayaknya orang lebih seneng yang dengerin gosip lewat aja kan dibanding nonton TV yang serius gitu kan. Betul. Orang lebih seneng yang nonton potongan-potongan sekarang nih. Dan nonton Netflix. Kalau orang nanya, kalau di rumah ngapain? Ya kalau nggak lihat sosial media, nonton Netflix. Semua jawabannya gitu. Apa WeTV, apa yang gitu-gitu yang apa yang selewat-selewat itu loh. Nah, jadi TV itu sebenarnya etalase aja, Bunda. Yang penting kita ada. Bukan berarti kita nggak harus ada di TV, tapi kalau terlalu banyak kerjaan di TV, kita harus ada di TV ini, menurut aku itu terlalu overexpose di aku nggak tahu di yang lain. Karena mau expose yang seperti apa lagi? Bukankah you tuh sudah exposed gitu maksudnya? Sudah orang aku mau bicarain diri. Tapi aku. lo jarang lo upload di medsos kecuali kerjaan-kerjaan lo doang ya? Karena aku tipikal bukan orang yang suka mengupload apa yang di luar prestasi, Bunda. Kayak contoh misalkan aku mengupload aku baru beli mobil. Aku rasa yang punya mobil itu banyak yang lebih dari kita. Mobil yang begitu di rumahnya ada 10. Kita cuma punya 1. Kita posting. Lu nggak malu sama yang punya 10? Itu aku ya, Bunda. Lu ya. Oh, kita baru punya rumah nih, lapis emas. Kita posting. Tapi kan itu motivasi. Nggak usah memotivasi orang. Motivasi aja diri lu. Belum tentu orang mau dimotivasi sama kita. Ada yang orang cuma jadi cibiran. Nah, lu songong lu pamer lu ya. Flexing gitu. lu gitu kan. Flexing. Nah, aku tipikal orang yang memang dari dulu nggak suka ngasih lihat yang di luar kerjaan. Misalkan kita dapat penghargaan apa, kita share. Dapat lagu. Nah, kayak sekarang ke Bunda, aku omong-omong nih mau dapat lagu, karena kan itu salah satu prestasi, maksudnya dapat lagu dari gue tuh penyanyi yang dapat lagu dari berbagai macam insan musik, baik dari pop,
dari dangdut, dari band, dari vokalis band, dari macem-macem gitu. Jadi aku rasa prestasi pada saat aku bisa menyanyikan karya dari siapa? Maya Estianty. Oh, Jadi sebenarnya kalau gue bisa bilang nih ya, Nasar itu adalah kan walaupun sebenarnya lu aslinya penyanyi dangdut atau pop? aku penyanyi dangdut Bunda. Dari brojol aja aku begitu kata dokter, begitu ditanya. Langsung Enggak, enggak sampai iya benar gitu Bunda. Gitu Bunda. Lo berjasa Iya, gitu. makanya di situ dan aku bangga menjadi penyanyi dangdut yang bisa masuk di semua segmen Ya, itu Bunda. Jadi dia ini jadi cerdas ya. Kenapa? Karena Nasar itu menggabungkan budaya pop jadi dangdut. Betul. Kan lo lagunya lagu ungu yang besar di budaya pop ya kan, tiba-tiba Betul. jadi dangdut ya kan. Lo minta lagu sama gue, sebenarnya gue ini bukan orang dangdut ya kan, gue adalah orang pop. Jadi lo kayak mix and match budayanya jadi akhirnya sebuah kalangan menerima. Contoh misalnya lo pakai desainernya Olive, Iya. secara Olive kan juga dia juga orang pop berangkatnya ya kan. Iya. Pop lah itu tiba-tiba dia sekarang bikin anak-anak dangdut segala macam supaya anak-anak dangdut tidak terlihat nampak dangdut. Kan kalau dulu dangdut itu kan kayak silver, gold, emas, bling 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 bling. Kalau sekarang kan udah mulai bergeser ya anak-anak dangdut sekarang udah mulai budayanya udah mulai ngepop nih ya kan. Dangdut itu sebenarnya menurut aku Bunda kalau kita bawanya keren-keren. Kalau dibawanya menjadi high class. Tergantung pembawaan penyanyinya ya Bunda. Nah, kalau aku pribadi kebetulan gini. Kebetulan penyanyi laki jadi pada saat orang ngelihat aku tuh gini. Kebetulan lagi nih. Dan pakai baju model ronce lah, pakai model ada ini nanasnya di sini ada apa? Keterima aja. Belum tentu kalau yang lain. Orang pengen nyambit kali mungkin ngelihatnya Bunda. Enggak semua orang punya jiwa gesrek. Rata-rata seniman ada gesek ya Bunda, tapi pada saat Bunda pakai model-model baju yang pada saat di Ratu itu, coba diterapkan di yang sekarang. Siapa deh, silahkan. Iya. Nggak akan kemakan di penonton, tapi kalau di Bunda dan saat dulu itu Ratu, orang akan... Tapi enggak sih. Jadi gini, kalau zaman gue dulu, kalau orang ngupload foto-foto gue zaman di Ratu itu, terus ada netizen yang komentar gini, gila ya, ini ini adalah kostum-kostum yang Korea, anak-anak Gen Z sekarang suka. Ternyata Ratu udah duluan nih pakai kostum seperti itu. Iya, betul. Gitu, jadi agak step ahead zaman itu ya. Saat itu, dan memang ya itu makanya pionir kan, Yati. Nah, menurut aku sih tergantung dari bagaimana kita membawakannya. Kalau aku itu senang. Nasar punya lagu-lagu yang dangdut klasik nggak ada, punya. Dari pencipta dangdut klasik aku punya. Bahkan aku tuh mencoba kayak penyanyi-penyanyi luar, baik itu penyanyi genre, penyanyi Arab ya, penyanyi-penyanyi ya bule-bule. Mereka tuh lagu dalam lagu itu bukan genrenya tuh gini. Bukan cuma itu aja gitu. Iya. Dia bisa berbagai macam genre. Album nih, jebret. Nah, macam-macam tuh genrenya. Nah, kecuali Beyonce yang tiba-tiba bikin album country semuanya. Bisa begitu. Tapi kan dia juga yang sama Jay-Z kan dia bikin yang R&B-nya, ada hip hopnya, ada segala macamnya lah gitu. Maksud aku ada yang balladnya dia juga gitu. Nah, di aku ballad nggak terlalu kemakan. Dalam artian gini, karena look muka aku ini kata orang-orang komedi. Iya. Jadi pada saat nyanyi lagu serius yang cinta, romantis, orang tetap ngakak melihatnya. Jadi aku nggak pernah minta sama orang lagu ballad. Kayak misalkan mencintaimu, orang tetap akan ketawa. Tapi pada saat mencintaimu pakai baju nanas, orang mau nyambit. Mau nyambit Bunda, maksudnya kayak, nah kalau kayak teman-teman mesra kan on fire kan, ngebeat. Itu pun kadang dikoplo, didangdutin di referen kedua. Supaya bervariasi, memuaskan penonton yang udah panas. Gitu. Awalnya ngerok Bunda. Makanya Bunda bilang, kan lu tuh penyanyi dangdut, lu tuh kan nggak mungkin ngerok. Kata siapa? Tapi ngerok ala aku. Bukan alanya rocker gitu kan, gitu Bunda. Seperti itulah. Nah ini ya, aku kasih tau ya guys ya, Nasar ini kerjaannya banyak banget. Tiap hari tuh hampir tiap hari syuting iklan. Bahkan kemarin laki gue aja ngontek Nasar lagi syuting.
Lagi dong Om Irwan. Terus ya, Nazar itu ini aku suka ya, dia itu kalau kerja katanya teman-teman gue yang deket sama dia, Nazar itu orangnya nggak pelit, dia selalu bagi-bagi tip ke karyawan-karyawan. Misalnya lo pakai hairstylist siapa, lo kasih tip ke hairstylist sama ke timnya, ke siapa dikasih tip lagi. Wow, dia ini makanya rezekinya tuh nggak habis-habis. Dan juga Nazarin terpilih sebagai dalam daftar prestisius Fortune Indonesia 40 Under 40. Di usia ke-37 diakui sebagai salah satu tokoh muda paling berpengaruh di Indonesia dan bisa memajukan industri dangdut dan budaya populer lintas generasi. Wow, kamu sangat ini ya. Aku nggak dikasih duit nih. Gak mungkin. Kalau aku datang ke Bunda itu berarti ada maksud. Kan? Udah jelas itu. Selain minta lagu, ya pahamlah Bunda ya. Bukan, kalau bagi-bagi itu begini menurut aku. Orang itu ya dikasih uang itu kan, rezeki itu kan barangkali gini ya Bunda. Kalau aku pemahamannya, aku nggak tahu orang lain. Mungkin Bunda sama aku sama. Ada orang nih rezekinya kameramen. Tapi gimana ya kata Tuhan biar dia dapat rezeki? Oh mungkin lewat kita. Caranya lewat Bunda. Ngasih. Oh ada ART. Dia terus dia dapat rezeki lagi nih dari di luar gaji, misalkan bonus atau apa. Tapi kan tiba-tiba duit plok jatuh kan nggak mungkin. Ngelewatnya di kita dengan caranya misalkan kita dapat rezeki banyak, terus tiba-tiba gue mau bagi Nah, aku pemahamannya seperti itu. Tapi langsung rezeki lu juga nggak mandak-mandak. Orang si Olive kalau cerita gila tuh dia, iklannya banyak dia. Wih, syuting iklan lagi, syuting iklan lagi. Kaya tuh si Betul, betul. Karena menurut aku Bunda, karena ngasih itu jangan nunggu kaya. Kalau ngasih nunggu kaya, menurut aku kalau lu kaya, kalau nggak kaya, pertanyaannya. Itu dari lu kecil atau? Dari aku kecil Bunda, dari aku dibayar. Kalau seneng nyawer aja ya? Nyanyi dibayar 5.000 Bunda, 5.000 tuh nyanyi tuh SD. Lu kasih slot 25 rupiah, 25 Enggak, rupiah. jajan. Jajan. Bakso, batagor, bubur ayam gitu ya. Nyanyi dibayar 10.000, 15.000 gitu ya, sampai dibayar 50.000, 100.000 Bunda. Itu ke warung, beli coklat, beli ciki, beli apa belanja gitu. Jadi aku tuh merasa, karena menurut aku ini tuh ada yang punya orang juga, numpang di lu doang lewatnya. Nggak, berarti lu sedekahnya lewat, kalau gue kan sedekahnya udah gue potong, tapi gue baginya bukan ke tim-tim itu, kayak ke anak yatim, orang jalanan. Itu beda lagi Bunda. Beda lagi loh. Beda lagi. Maksudnya itu kan memang yang wajib. Nah kalau ini kan kayak misalkan tiba-tiba, misalkan kita suka kemana, ke hotel, kemana tempat makan, suka banyak orang. Jadi mau ke hotel check in gitu. Iya check in buat misalkan ada kita mau berlibur ya, atau mau jalan-jalan. Mungkin lo senyum, lempar. Atau apa gitu kan. Karena kan check in itu kan nggak ada yang salah kalimat check in itu. Kalau kita ke hotel kita harus check in. Kalau kita keluar hotel Nggak, check tadi kan out. penjelasannya tadi kan lo makan ternyata ke hotel. Makan ke hotel, kumpul-kumpul apa segala macam. Keluar lobi itu kan suka banyak yang sibuk markirin kan. Nah aku suka bagi Bunda sedikit. Hayalan aku di sini aku, daerah duit segitu dibawa pulang, kalau yang udah kawin kan buat bininya, kali buat susu anaknya atau apa kayak gitu. Di hayalan aku begitu. Kan kita bukan tiap hari ngasih begitu Bunda. Ya Allah, makan di hotel emang sebulan sekali juga belum tentu gitu. Kebetulan ada momen-momen. Itu juga berlaku kalau di negara-negara misalkan jalan-jalan atau apa segala macam. Sorry, minta tolong ambilin air ini, minta tolong apa, misalkan bersihin kamar atau pengen ini. Kalau kita kasih tips kan mereka tuh di luar negeri mah apalagi happy banget gitu Bunda. Kayak gitu-gitulah. Itu yang membuat lo jadi terpilih jadi 40 apa tadi? Under 40 itu yang dapat Fortune Indonesia lah. Aku juga kaget dapat itu. Aku diinfo sama manajer aku, terus ada plakatnya, ada segala macam. Aku nggak pernah tahu, nggak pernah. Pokoknya aku tuh ngikutin alur gitu Bunda hidup tuh. Jadi yang gitu-gitu tuh aku ya bersyukur, mungkin memang ya alhamdulillah kalau memang seperti itu. Kayak gitu. Oke. Terus
Ini kan lu gendut banget yang tadi lu bilang kayak King Kong gitu ya. Betul, gendut banget. Sekarang lu kurus banget. Dan lu terobsesi punya postur dan stamina bugar kayak Jungkook BTS. Bener gak sih? Lu dari berat berapa sampai berat berapa terus lu melakukan apa sehingga lu bisa sekurus ini? Aku olahraga Bunda, walaupun ke dokter gizi. Karena kan kalau bilang olahraga doang kan pasti kata nanti ini komentar orang kan bohong banget lu. Gini. Wah, sekarang kan udah lumrah ya ke dokter gizi. Terus pasti ke dokter gizi, tapi ke dokter gizi pun nggak cukup kalau kita nggak olahraga. Jadi aku olahraga Bunda, olahraganya treadmill. Treadmill itu aku bisa 2 jam. Kalau lagi nggak buru-buru. Itu jalan cepat Jalan lari? incline naik, nggak pernah lari. Aku jalan cepat, incline naik. 2 jam tuh ya? 2 jam nonstop nggak berhenti Wow, Bunda. berarti kira-kira kalau perjalanan kaki itu berapa kilo? Bisa 10 kilo. Oh, 10, gila. Iya, aku 1 jam 5 kilo sih. 10 kilo. Nah paling sedikit ya mungkin 8 kilo, 7 kilo gitu ya. Itu kalau lagi diburu-buru waktu. Itu everyday Bunda, ngabisin dulu lemaknya, baru nge-gym. Nge-gym juga bukan kayak orang nge-gym yang mau gimana-gimana. Hanya untuk karena ini udah kecil, mungkin ini gelambir, kita kencengin gitu. Jadi, karena aku tuh seneng, aku kalau udah mau gitu Bunda. Jadi nggak perlu disuruh juga gitu maksudnya. Kalau udah mau. Dan karena terlalu banyak orang yang, kayak om, kayak bapak-bapak, kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Nah, akhirnya sekarang aku masih tahu sama mereka kalau, kau ada ke? Apa itu artinya? Mang lu ada, Gusti masih mending lu ada. Gitu. Susah kalau dia ngomongnya orang punya banyak duit ya udahlah ya. Tapi dia adalah orang hebat karena apa? Dia sudah sukses hidupnya tapi mau bener-bener kalau udah punya determinasi itu apa ya? Punya tekad, dikejar, dikejar gila-gilaan. Betul, sama seperti ngejar lagu. Banget, bukan lagi. Tiap hari gue dikirimin lagu, diteror. Kalau habis show aku suka tag Bunda. Ya kan Bunda, aku gitu. Tiap hari gue diteror, bayangin. Hanya lo sama Tata Janeta tuh yang neror gue tuh. Sampai akhirnya Tata Janeta jadi sang penggoda gue. Ada ya kan? Itu ada sang penggoda. Ya terorisnya kayak lu. Dan itu dan kau pernah jadi yang terindah, ku pernah jadi. Itu lagu juga. Nah, kalau aku nyanyi lagu gitu, nggak cocok. Orang tetap akan ketawa. Karena muka aku tuh bukan muka. Karena lo syutingnya pakai jeruk. Enggak Bunda, aku begini aja rapi begini, kelimis. Muka aku tuh komedian buat mereka. Jadi percuma aku kalau mau gimana mukanya muka komedi. Sampai waktu dulu zaman sinetron kata sutradara, coba kamu marah. Coba kamu fight katanya. Terakhirnya gini. Saya rasa di judul ini kamu belum. Kamu harus masukkan di judul komedi nanti. Saya kasih kamu kalau komedi. Jadi kalau kayak romantis sama ngobrol gitu, love apa gitu tuh nggak cocok ya. Ketawa Bunda orang. Jadi memang mukanya. Jadi kalau tiba-tiba nyanyi lagu kayak yang ballad gitu, aku makanya nggak pernah punya lagu ballad. Bukan yang nggak mau. Ya penyanyi laki mana sih yang nyanyi lagu Rosalinda? Bunda kan nggak ada, cuman aku doang tiba-tiba tet pakai mutiara kan, kotun senuna raso, kan aneh kan orang. Oh Rosalinda maksudnya. Beli siapa tuh yang itu? Ale, beli siapa tuh? Ricky Martin kan udah ganteng, lagu tapi gitu kan. Ale Jeb gitu Bunda, bukan kalau Flamingo. Bunga tulip kalau Rosalinda kan maksudnya udah penyanyinya Thalia gitu kan maksudnya Rosalinda judul lagunya juga kan gitu maksudnya ya ada gila-gilanya sih lo ya. Ada gila-gilanya. Oke, ini 22 tahun di industri hiburan dan sekarang lagi ada di puncak karir. Sempet ngalamin down atau sempet ngalamin redup nggak? Atau down? Misalnya down, kayaknya lu nggak pernah down sih ya? Down itu menurut aku semua orang ya. Nobody's perfect in the world, Bunda. Kedownan lu paling rendah pada saat banyak, Bunda. Yang paling lu inget, yang paling tes banget. Banyak. Karena menurut aku itu, aku merasa jalan aku itu sangat, sangat kotor, sangat terjal, sangat tikungan tuh begitu tuh. Macam-macam deh. Pokoknya yang harusnya di usia itu aku belum. Orang tuh usia umur 16 itu kan mainnya Bunda. Kalau aku tuh bukan main. Bukan kayak anak orang main apa. Aku tuh udah
ada usia kelas 6 SD nyanyi di bar dangdut. Gak ada bunda, karena badannya bongsor aja. Jadi sama penyanyi dibawa lewat pintu belakang. Udah nyanyi itu di bar. Dalam satu malam tuh penyanyi ada 10. Ntar aku nyelip. Lo SMP atau SD? SD kelas SD, 6. oke. Yang bawa siapa tuh, kurang ajar banget? Karena aku mau cari uang tambahan. Oke, kan nggak boleh ya? Under Memang nggak boleh, makanya lewat pintu belakang. Makanya ntar di sekolah nih kalau pulang jam 3 subuh, ntar di sekolah begini bunda nulis. Tapi kan kita punya uang tambahan, sekolah apa biaya gitu-gitu kan. Maksudnya kita nggak mau ngerepotin orang tua ya. Maksudnya kecuali memang kayak bunda dari brojol lahir udah konglomerat, maksudnya. Kagak, gila. Bapak gua pegawai negeri, guru, Ya. dosen. Ya pokoknya intinya brojol udah berduit aja gitu. Sekarang udah dinasti Myang ya. Gitu. Jadi maksud aku kita tuh umumnya orang main jalan-jalan apa, aku nggak merasakan itu. Tapi it's okay, maksud aku itu bisa kapan aja kalau kita punya uang kita bisa menikmati hal yang belum kita, walaupun telat tapi kan emang nggak ada telat ya. Ya memang dari lahirnya udah ditulis gitu kali. Ya emang senang kerja aja. Bukan senang kerja aja bunda, nggak ada orang senang kerja. Gue SD udah kerja. Iya, Fashion show. Iya karena butuh mungkin bunda. Kalau bunda mungkin aku nggak tahu. Kalau bunda mungkin senang. Emang hobi. senang kerja aja. Kalau aku senang nyanyi tapi butuh buat kehidupan kita, buat membantu orang tua. Kita tahu orang tua kita tahu kita bukan lahir dari orang yang Berada banget yang konglomerat gitu ya. orang yang duitnya tinggal di kolong kasur, di bak mandi ada, Di tembok ada emas ya. ada kocoran ininya juga dari berlian bukan gitu kan. Iya. Jadi kita harus sadar diri itu, dan aku nggak banyak ngomong. Kalau aku tuh orangnya nggak terlalu banyak ngomong bunda, udah aja deh. Oh gini ya, oh gini, oh yaudah gue gini deh, oh ya gue gini deh. Ngambil satset gitu. Jadi jangan mikir lama gitu. Jadi nanti akhirnya keburu hilang kesempatannya. Oke. Nyanyi lah kita Sabtu Minggu tuh. Sabtu 2 panggung, Minggu 2 panggung, walaupun cuma 50.000. 50.000 saat kita SD kan bunda kayak berapa dulu? Gue SD dulu berapa ya? 5.000 sih. Angkatan gue sama angkatan lo beda ya. Ya angkatan bunda 5.000 kan berasa kayak 50.000, kayak 500.000. Dulu masih 25 rupiah waktu jajanan zaman masih 25 rupiah ya. 25 rupiah kan dulu mah bisa dapat kue cubit bunda. Iya. Kalau sekarang boro-boro gitu maksudnya. Kayak gitu. Oke, kesuksesan Nazar nih ya, itu pasti nggak lepas dari doa orang tua nih, terutama mama. Dan mungkin itu juga yang jadi motivasi King Nazar buat terus kerja keras dan berkarya. Apa nasihat orang tua yang melekat sampai sekarang nih? Mama atau papa yang support untuk nyanyi? Dua-duanya. Kalau Abah itu, almarhum Abah itu, dia memang didikannya militer. Kita tuh aku tuh 4 bersaudara bunda, yang satu udah meninggal kakak. Jadi sekarang aku jadi kakak buat kedua adik aku. Nah Abah itu militer. Cara didik anak itu militer banget. Tapi setelah nggak ada, kita baru mikir bahwa kemiliterannya itu berhasil saat ini. Berasanya kalau memang orang itu betul-betul banget. Kalau orangnya udah nggak ada tuh baru. Apa yang memang kita merasa kesel ya pada saat itu, cara didiknya tuh kasar, keras. Wah pokoknya militer banget. Nah tapi sekarang baru berasanya sekarang gitu. Kalau mama itu kan gak ada suaranya bunda. Mama tuh ibu ya, gimana ya, lemah lembut apa semuanya ya, sabar, ngomong gini-gini semuanya. Pokoknya kalau kita lagi kesel sama bapak kita gini-gini, nggak boleh begitu, gini tetap begitu. Maksudnya namanya seorang ibu ya, bagaimanapun itu bapak, gitu-gitulah pokoknya. Nah, tapi kalau mama itu memang buat aku, mama sama abah itu dua ini memang pintu surga ya bunda ya. Jadi sekarang pintu surganya udah tinggal 1. Nah aku berusaha ngajarin adik-adik aku, kalau aku semasa hidup apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua, aku nggak pernah bilang enggak. Wow, Masya Allah. Terus? Padahal kita nggak ada duitnya nih bunda, tapi kita bilang iya dulu aja. Pokoknya gue mau ini, iya. Tapi kita mikir, dari mana gue main iya aja duitnya, gitu bunda. Tapi bunda, jarak waktu, hitungan hari, ada terwujud. Itu kan ya itu udah Tuhan yang ngatur. Nah, jadi aku iya dulu apa-apa tuh. Dari kecil tuh ya? Dari kecil bunda. Lo nggak pernah bilang, enggak? Nggak pernah. Wow. Aku nggak pernah, bahkan aku ngomong, ya ntar tuh. Nggak. Karena anak sekarang kan gitu. Ya? Boro bunda. Kalau nggak kita di atas genteng.
Ah, ngomong begitu. lu dilempar sama bokap di atas genteng. Enggak, maksudnya kalau kita begitu kita di atas genteng dong. Oh, kirain lu habis kalau ngomong langsung dilempar ke atas genteng. Bisa begitu. Jadi aku nggak pernah, biarpun sekeras apapun didikan, nggak pernah aku ngajarin sama adik-adik aku untuk lu jangan apa deh yang bisa dibantu. Misalkan lu tuh nggak punya duit, tapi lu bisa bantu apa? Jadi anak tuh bisa apa gitu, kayak gitu. Nah kalau aku kan memang Tuhan nulisinnya dari dalam perut mungkin ya Bunda ya mungkin. Ditulisnya memang lu harus ngurusin semuanya. Gua kasih percaya sama lu karena lu yang amanah mungkin. Aku ke situ. Jadi aku harus amanah Bunda menyelesaikan. Punya apa ngurusin dulu. Sampai aku tuh gini. Gua mau beli ini. Emak gua harus beli itu. Emak gua dulu. Aduh emak gua ntar bapak gua belum. Bapak gua dulu. Nah bapak gua udah. Adik gua belum. Adik gua dulu. Oh, jadi lo mendulukan mereka dulu ya? Baru aku. Ntar sisanya segini. Gak nyampe. Udah ntar deh. Itu terus aku lakukan Bunda. Terus karena buat aku memang kewajibannya anak begitu. Anak laki Bunda sama ibu wajib. Ditanyanya nanti bukan sekarang. Untung anak lo laki-laki ya. Tapi betul. Mau ibunya kaya segimanapun, anak laki wajib sama ibu. Gue yang nolak. Kadang-kadang kayak kemarin gue tiba-tiba misalnya dikasih apa gitu. Ini nih, gak usah kamu pikirin kamu aja. Enggak, gitu. kalau mereka kalau itu wajib Bunda karena mereka mungkin mengerti hal itu. Jadi mereka sama ibu wajib. Kadang-kadang gue kasihan sama anak gue. Udah buat kamu aja lah. Bunda udah disenengin sama Dedi. Ini gak usah pusingin Bunda. Nanti kalau Dedi udah gak ada baru kamu pusingin Bunda gitu. Kalau Dedi nggak ada duluan, kalau kita yang nggak ada duluan, Iya sih. itu baktinya di sebelah mana? Itu kan pertanyaannya nanti dihisabnya begitu Bunda. Maksudnya anak. Jadi kalau aku gini Bunda, kalau ditanya lu pilih istri pilih ibu. Oh. Lu pilih, aku punya anak Bunda. Kayak kalau orang nanya kapan kawin lagi nikah? Oh, emang harus banget. Anak udah punya. Iya. Rumah tangga itu memang gampang kan? Enggak gitu. Maksudnya Selamat datang dalam dunia penderitaan gitu kalau kebanyakan orang menikah. Iya, maksudnya menikah itu kalau kata orang enak, menurut aku setahun, 2 tahun, 3 tahun oke. Lewat dari situ bohong. Kalau enak itu bohong banget gitu. Maksudnya menurut aku ya Bunda. Iya, itu kalau nggak ketemu yang cocok. Kalau ketemu yang cocok, alhamdulillah happy sih. Ya dicocok-cocokin. Tapi kan kalau terlalu jauh. Ada orang Bunda yang cocok banget. Enggak, kalau cocok banget sih enggak. Tapi kan dicocok-cocokin. Cuman perbedaan ketidaksamaan visi dan misinya itu terlalu jauh atau mendekati. Nah kalau mendekati ini enak nih. Nggak terlalu susah untuk saling mencocokkannya. Tapi kalau terlalu jauh tuh susah banget. Mendekati tapi kalau banyak politiknya juga Bunda nggak happy. Ada orang yang mendekati visi misinya untuk dia berpolitik. Maksudnya gue akan mencocokkan diri gue sama elu karena gue ada something yang harus gue perlukan dari elu. Itu politiknya, itu berpolitik. Kalau misalnya tulus, misalnya gini, gue emang ada orang tulus Bunda saat ini. Tulus lah, gue tulus. Bukan Bunda, maksudnya saat ini kita mengumpamakan ada orang. Ada, tapi nggak banyak. Menurut aku sih untuk saat ini susah Bunda. Ada, tapi nggak banyak. Ya nggak banyak, cuman susah gitu. Iya. Karena ada orang yang happy itu gini Bunda, terlihat uang sinawang. Menurut kita kan suka gini, ih gila ya, oh dia gini loh, oh dia gitu. Padahal kita nggak tahu perasaannya, emang kita bisa dengar jeritan hatinya kan kita nggak pernah dengar. Tapi dia menikmati itu dan dia tidak akan mau ngasih lihat ke orang kalau gue itu gak happy gitu. Tapi aku merasa memang lu Nasar nggak bisa dapat, lu nggak kayak orang yang sering berlibur ke luar negeri, keliling negara, kemana, dan lu baru sekarang, itu pun juga baru bisa dihitung jalan-jalannya atau apa, dan lu tuh tidak, kayak misalkan gini, kita mau beli jam tangan nih. Ingat time please ya. terus. Pada saat mau beli jam tangan Bunda, kita mau beli jam tangan yang kita pakai, tapi emak kita belum pakai. Aku akan belikan dulu mama. Pada saat masih ada abah, aku belinya sekaligus. Mama, abah. Jadi ngasihnya begitu berak. Biar gak iri-irian. Terus aku pengen lihat, oh adik gue juga harus best. Keren. Jadi yang aku nanti dulu. Gitu. Karena kalau gue mah gampang kan, gue nanti show, dapat. Gitu. Jadi menurut aku,
happy-nya aku kalau orang happy. Iya, pantas lo sering kasih-kasih gitu ya. Itu adalah kebahagiaan lo ya. Ya orang bahagia itu kita, kalau aku mah kalau lihat orang bahagia, aku bahagia gitu. Iya. Bukan kita memperkaya diri sendiri, ya maksudnya orang lain masa bodoh amat ya lu mau beli aja tuh duit gue udah kasih serah lu. Gue mah nggak gitu kalau aku Bunda udah ngasih ya gimana ya, yaudah baik gitu karena membuat aku ya udah takdirnya begitu. Iya. Pantas rezekinya banyak. Alhamdulillah. Nah ini Nasari ini aku nggak bakal bahas banyak-banyak ya, tapi Nasari bakal mau bikin apa udah nge-spill ini bakalan bikin konser tunggal perdana namanya Lost in the Jungle Concert. Video teasernya udah beredar di mana-mana dan banyak netizen penasaran dan udah nggak sabar. Kayak Coffee ini enak banget ya Bunda ya. Kok kayak kopi? Ini racikan gue sendiri. Ini enak banget kayak Coffee ini loh. Karamel. Kenapa lo bikin tema konsernya adalah Lost in the Jungle? Hello. Ini tuh kopinya ada ramnya ya? Enggak, karamel. Karamel apa ram sih? Enggak. Demi Allah nggak pakai alkohol, gila. Ini karamel. Soalnya enak banget ini kopinya. Ini gue belinya di luar negeri. Creamernya ini. Enggak, ini enak banget ini. Kalian harus datang ke podcast ini. Jangan, karena ini import. Creamernya nggak ada di Indonesia. Ini udah. sumpah kopi terenak dari pantesan wanginya dari tadi ya. Enggak, ini gila. Ini kopinya, ini kayak Coffee kan? Enggak. Gimana Bunda? Enggak, itu Lost in the Jungle. Lost in the Jungle itu kebetulan memang Berarti baju-baju kayak monyet, kayak semut, kayak King Kong mungkin? Enggak, itu kan kebetulan ada salah satu promotor juga yang mau, dia itu promotor besar juga, namanya besar di kalangan entertainment ini, dan dia yang permintaannya banyak dari teman-teman, dari fans, dari apa, ayo dong bikin konser tunggal, dan aku selalu bilang sama orang, aku menyadari bahwa aku tidak seperti nama-nama besar lainnya yang memiliki lagu yang banyak dengan lagu-lagu yang hits yang luar biasa. Aku menyadari itu, tapi aku berusaha menyenangkan hati orang. Gimana caranya? Aku kabulkan bikin konser, dan salah satunya dari promotornya itu mau bikin aku konser dengan teaser yang kemarin sudah keluar. Nanti mendekati itu, insya Allah rencananya sih aku nanti mungkin bulan depan itu teaser-teasernya udah keluar lagi yang lain-lainnya, dan tapi Bunda nggak bisa hadir. Aku udah bilang, Bunda nanti di konser aku gini nggak bisa, aku tuh ada hajatan gini. Oh iya, sahabatnya suamiku ngawinin anaknya. Iya, sayang banget ya, takutnya kan lagunya dinyanyikan ya gitu. Iya, kan. kalau udah jadi, ini baru ngobrol liriknya. Tapi gila kopinya ini. Ini kalau ada di The Lost in Jungle kopi ini menangkan ini. Ya Gak wes. beda loh Bunda, ini sumpah deh, pakai apa sih? Kopi biasa, harus gue kasih creamernya rasanya karamel dan zero sugar. Isaiki manis gini zero sugar biasa. Zero sugar. Jadi dia memang pakai pemanis buatan gitu loh. Pemanis buatan itu gula Bunda. Enggak. Jadi apa daun? Daun stevia itu manis. Namanya daun stevia. Bunda kata siapa daun stevia itu manis? Gue punya pohonnya. Oh. Tapi nggak tahu udah mati kali. Waktu itu dibawain sama saudara gue dari Amerika. Bunda makan daunnya. Gue makan daunnya dan emang bener manis. Tadinya gue juga sempat, ini kan pemanis yang seperti yang kita takut berbahaya itu ya. Ternyata enggak. Itu daun yang udah rasanya sama lu makan aja manis. Soalnya ini aku baru nyobain kopi enak. Bunda makanya bilang, Bunda ini ada ramnya ya? Kok ada ramnya? Enggak, karamel rasanya. Sumpah ini kopi. Kopi Kayaru. Tapi ngomong-ngomong Kayaru, gue kasih Kayaru skincare gue. Kan lo udah sering dipakein sama si Ember ya. Ini Kayaru, aku suka dipakein sama ada salah satu makeup handal ya, makeup ternama dan makeupnya Bunda juga. Harus pakai ini. Dan memang ini tuh aku emang mau nanya, kira-kira kalau aku cocok pakai ini, selanjutnya bagaimana, aku beli atau gimana? Udah minta aja sama gue kirimin. Wah. Nah, gitu. Tapi jangan kopinya, karena kopinya import. Bukan creamernya.
Ya aku mah mau Bunda kalau dikasih creamernya. Aku kan kopi holic. Aduh sumpah ini kopi. Ini kalian kalau nggak percaya teman-teman artis nanti kapan siapa yang mampir ke, karena bintang tamu yang lain nggak dikasih minum ya. Hanya Nasar di sini. Cuman aku doang karena aku mau minum jus. Tadi begitu aku minum jus, masa Bunda nggak minum? Dan ternyata kopi Kayaru ini Orang kaya baru. ini kenikmatan penuh pesona. Lo Kayaru kopi. lu kebanyakan iklan. Tapi sumpah ini kopi terenak. Aku nggak bohong. Ini kalau dijual Bunda. Nggak ada orang ngebeli itu creamernya dari Amerika. Dari gua nggak ngerti deh belinya, pokoknya mereka import aja deh. Ya pokoknya kalau Bunda nanti beli lagi si creamernya, ingat aku. Gue pernah bawa dari Amerika, bawa sekerdus-kerdus. Orang pikir bawa heroin kali. Bawa kok apa tuh yang serbuk-serbuk putih itu? Iya. Gila. Enggak, dia nggak di-record kan? Record aja. Apa nanti diedit? Iya. Takutnya iseng kan, ditayangin. Kan kopi. Ya, netizen Indonesia Bunda. So, jangan lupa Kayaru Nggak usah dipromo. Next. Gue cuma mau kasih. mencerahkan bawah mata Anda, menarik wajah, mengglowingkan muka, Dan menarik keberuntungan. dan akan menjadikan Anda salah seorang yang beruntung di bulan depan. Karena bulan depan Kayaru Wes akan bagi-bagi hadiah. Ya wes, King Nasar makasih waktunya udah kesini. Bunda makasih banyak udah diterima di podcastnya. Nanti menjelang konser aku, kesini lagi? aku kesini lagi. Iya. Kenapa harus kesini lagi? Nanti ada jilid 2-nya. Karena aku ingin menerangkan walaupun karena Bunda nggak ada. Kalau Bunda ada nanti tayangannya pasti ada Bundanya. Karena Bundanya nggak ada, setidaknya Bunda ada pas JR. Kata Bunda ngapain gue pas JR? Iya. Nah pokoknya terima kasih banyak Bunda, aku terima di podcast ini karena memang podcastnya Bunda Maya ini nggak semua artis diundang, yang memang ada poin-poinnya aja dan memang ada kelas-kelas tersendiri kan Bunda. Bunda tadi ngomong loh pas lagi belum mulai. Apa? Gue ngundang kan semua artis yang ada kelas-kelas poinnya aja yang gue undang. Iyain aja deh. Ih jangan iyain aja Bunda ngomong. Ya wes, thank you. Sukses Terima kasih kedepannya. Bunda, sukses Kayarunya, sukses kopi Kayarunya. And see you in the next content. Bye. Thank you.